warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Algani Utami. Saya Muhammad Ria Syafalevi. Nama saya Cecilia Dewinta. Perkenalkan, nama saya Widawati. Perkenalkan, nama saya Marisa Nadia Putri. Kami dari kelompok 3C, mata kuliah praktikum kimia dasar. Dalam kesempatan ini akan memaparkan apa saja sih pengertian dari asam basa, sifat-sifatnya, kegunaannya, dan apa saja contoh dari penggunaan asam dan basa. Silahkan disimak ya. Asam dan basa secara tidak sadar merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita senantiasa berinteraksi dengan asam dan basa setiap hari. Makanan yang kita konsumsi sebagian besar bersifat asam, sedangkan pembersih yang kita gunakan seperti sabun, deterjen, dan lain-lain adalah basa. Enzim-enzim dan protein dalam tubuh kita juga merupakan asam. Selain itu, asam dan basa sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Keasaman tanah akan berpengaruh terhadap kondisi tumbuhan yang ada di atasnya. Kualitas air juga dapat ditentukan dengan mengukur tingkat keasamannya. Suatu daerah yang dilanda hujan asam akan mengalami kerusakan lingkungan yang cukup buruk. Definisi asam dan basa pun akhirnya menjadi rumusan masalah bagi para ahli selama ratusan tahun. Dari berbagai teori definisi asam basa yang pernah diajukan, terdapat 3 teori yang sangat bermakna, antara lain teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Menurut teori asam basa Arrhenius oleh Svante Arrhenius, asam adalah senyawa yang dapat melepas ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Reaksi asam basa Arrhenius yaitu reaksi pembentukan H2O dari ion-ion H+ dan OH-. Teori asam basa oleh Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada senyawa lain, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari senyawa lain. Reaksi asam basa Bronsted-Lowry yaitu reaksi perpindahan proton dari satu senyawa ke senyawa yang lain. Kemudian menurut teori asam basa oleh Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain, dan sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron bebas kepada senyawa yang lain. Reaksi asam basa Lewis terdapat pada reaksi pembentukan ikatan antara asam dan basa. Asam rasanya masam, sedangkan basa rasanya pahit. Asam bersifat korosif atau merusak bereaksi dengan asam, sedangkan basa bersifat kaustik atau merusak kulit, terasa licin saat disentuh. Asam menghasilkan ion H+ bila dilarutkan dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Asam derajat keasamannya pH-nya kurang lebih dari 7, sedangkan basa derajat keasamannya pH-nya lebih dari 7. Asam memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan basa tidak merubah warna kertas lakmus biru. Asam tidak merubah warna kertas lakmus merah, sedangkan basa membirukan kertas lakmus merah. Kegunaan asam basa. Asam memiliki berbagai kegunaan. Asam sering digunakan untuk menghilangkan karat dari logam dalam proses yang disebut pengawet asaman atau pickling. Asam dapat digunakan sebagai elektrolit di dalam baterai sel basa, seperti asam sulfat yang digunakan dalam baterai mobil, pada tubuh manusia dan berbagai hewan. Asam klorida merupakan bagian dari asam lambung yang disekresikan di dalam lambung untuk membantu memecah protein dan polisakarida maupun mengubah proenzim pepsinogen yang inaktif menjadi enzim pepsi. Asam juga digunakan sebagai katalis, misalnya asam sulfat
sangat banyak digunakan dalam proses alkilasi pada pembuatan bensin. Contoh kegunaan basa: aluminium hidroksida terdapat di deodoran dan antasida, kalsium hidroksida terdapat di plester, magnesium hidroksida terdapat di antasida, natrium hidroksida terdapat di pembersih saluran pipa, kalium hidroksida terdapat di pembuatan sabun, amonium hidroksida terdapat di pelarut desinfektan. Kami akan membahas tentang salah satu pemanfaatan asam pada produk perawatan kulit, yaitu asid toner. Pada dasarnya, toner dapat berfungsi sebagai pengembali pH kulit setelah cuci muka, menghidrasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, serta mempersiapkan kulit agar dapat menyerap lebih optimal produk kecantikan lain yang akan kamu aplikasikan pada wajah. Lalu, apa sih fungsi dari kandungan asam dalam toner yang sering disebut sebagai asid toner? Sesuai namanya, asid toner adalah toner yang mengandung asam seperti AHA, alpha hidroksiasid, BHA, beta hidroksiasid, atau PHA, polihidroksiasid. Kandungan asam pada toner ini dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati atau eksfoliasi sehingga dapat membuat kulit tampak halus, cerah, dan segar. Pemakaian rutin produk yang juga dikenal dengan sebutan exfoliating toner akan membantu mengurangi penumpukan sel-sel kulit mati penyebab wajah tampak kusam. Jadi untuk merawat agar kulit wajah tampak cerah tidak cukup jika hanya mengandalkan pelembab saja. Asid toner yang baik biasanya memiliki kandungan aktif AHA sekitar 5-8%, sedangkan BHA sekitar 1-2%, dengan rentang pH 3-4. Dalam memilih produk asid toner, kamu juga perlu menyesuaikan dengan jenis kulitmu. Bagi kamu yang memiliki kulit kering, pilihlah produk dengan lactic acid sebagai salah satu kandungan AHA-nya. Toner dengan kandungan salicylic acid baik untuk kamu yang memiliki kulit berminyak karena jenis asam ini mampu menembus pori-pori dan efektif mengurangi minyak atau komedo. Sedangkan kamu yang memiliki kulit sensitif, pilihlah produk dengan kandungan PHA karena mengurangi iritasi dan lebih menghidrasi kulit dibandingkan AHA. Deterjen. Cara mudah mengetahui suatu bahan basah adalah ketika Anda pegang dengan kulit terbuka. Teksturnya licin seperti sabun, dan sifat basah yang teksturnya licin bisa Anda temukan pada sabun deterjen. Sabun deterjen memiliki pH berkisar antara 10 hingga 12, yang artinya dengan pH sebesar itu dengan mudah mengikat kotoran dan membersihkan suatu kotoran yang menempel pada suatu bahan. Dengan pH yang cukup tinggi di rentang 10 hingga 12, itu artinya akan dapat mengakibatkan iritasi pada kulit manusia. Adapun zat-zat yang terkandung dalam deterjen yaitu 1. Surfaktan, yaitu untuk mengikat lemak dan membasahi permukaan. 2. Abrasif, untuk menggosok kotoran. 3. Substansi, untuk mengubah pH yang memengaruhi penampilan ataupun stabilitas dari komponen lain. 4. Water softener, untuk menghilangkan efek kesadahan. 5. Oxidants, untuk memutihkan dan menghancurkan kotoran. 6. Material lain selain surfaktan, untuk mengikat kotoran di dalam suspensi. Dan terakhir 7. Enzim, untuk mengikat protein, lemak, ataupun karbohidrat di dalam kotoran. Sekian penjelasan kami tentang asam dan basa beserta contohnya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.